melanjutkan kisah keris Nogososo dan Sapu Inten untuk sobat semua. Selamat menikmati. Salam sejahtera dan bahagia untuk Anda keluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan utusan Arya Saloka untuk menemui Maiso Jenar sudah tiba di Gunung Kidul dan menyampaikan pesan apa yang diberikan oleh Arya Saloka. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Kata-kata itu berdenyut di dalam dada Roro Wilis dan Maiso Jenar. Terasa betapa orang tua itu menjadi sedih karena keadaan. Tapi orang tua yang penuh dengan pengertian itu tidak saja hanya meratap, namun ia berbuat sesuatu untuk mempercepat penyelesaian. Karena itu maka tiba-tiba Roro Wilis pun berkata, "Aku juga ikut, Kakang." Maiso Jenar terkejut mendengar permintaan itu. Karenanya maka dengan serta-merta ia berkata, Jangan Wilis. Aku tidak akan dapat menunggu dalam kesepian di Gunung Kidul ini." Maiso Jenar tidak segera menjawab. Ditatapnya wajah Ki Ageng Pandanalas, seakan-akan ia menyerahkan setiap persoalan kepadanya. Namun Ki Ageng Pandanalas pun menundukkan wajahnya. Ketika kemudian mereka berdiam diri, maka ruangan itu pun menjadi sunyi. Mereka mengangkat wajah-wajah mereka ketika mendengar suara di belakang. "Kakang Demang, kuda Kakang telah disiapkan." "Baik," taut suara yang lain, suara Demang Soroyudo. "Aku akan pergi ke Banjar sebentar." Kemudian terdengarlah langkah keduanya lewat di sebelah dinding dan hilang di pendopo. Dada Roro Wilis berdentang mendengar langkah itu, mendengar suara Rati dan mendengar suara Soroyudo. Mereka telah berhasil membangun suatu ikatan keluarga yang bahagia. Kalau ia tinggal sendiri dekat Demangan itu, maka setiap kali ia melihat kebahagiaan itu, maka hatinya akan menjadi semakin kesepian. "Apakah aku menjadi cemburu?" katanya dalam hati, "atau iri hati?" Roro Wilis pun kemudian mendesak pula, "Kakang, aku akan ikut ke Banyu Biru." Ki Ageng Pandanalas adalah seorang yang telah banyak mengenyam pahit manisnya kehidupan. Tidak saja sebagai seorang pengembara yang harus bertempur dengan lawan-lawannya, dengan penjahat-penjahat dan dengan penyamun-penyamun, namun ia pernah juga merasakan duka derita hidup kekeluargaan. Orang tua itu pernah melihat anaknya menjadi korban yang menyedihkan. Ia melihat betapa seorang perempuan yang hidup penuh kepahitan apabila ia ditinggalkan oleh suaminya yang dicintainya. Tapi ia pernah juga mendengar seorang laki-laki yang jalan hidupnya dihancurkannya sendiri karena ia merasa kehilangan istrinya, meskipun kemudian ternyata bahwa ia hanya berprasangka seperti Lowo Ijo. Karena itu orang tua itu mengerti perasaan yang tersimpan dalam hati Roro Wilis, sehingga kemudian ia menjawab, "Angger, Maiso Jenar, bila berkenan di hati Angger, biarlah Wilis ikut serta ke Banyu Biru." Desak Maiso Jenar dalam hatinya. Apakah arti perjalanan ke Gunung Kidul ini? Pertanyaan itu pun terdengar pula dalam hati Roro Wilis dan Ki Ageng Pandanalas. Namun mereka mempunyai jawabannya. Ternyata Maiso Jenar masih sanggup mengorbankan kepentingan pribadinya untuk panggilan rasa keadilan yang tersentuh. Penculikan atas Endang Widuri adalah kejahatan dan Maiso Jenar ingin melenyapkan kejahatan, meskipun dalam batas-batas kemampuan yang ada padanya. Maiso Jenar pun kemudian terpaksa menerima permintaan Roro Wilis. Ia kemudian menganggap kedatangannya ke Gunung Kidul sebagai suatu kunjungan yang menyenangkan.
untuk mempersiapkan masa depan yang dinanti-nantikannya bersama Roro Wilis. Demikianlah maka di suatu pagi yang cerah bersiaplah sebuah rombongan di halaman Kademangan Gunung Kidul. Meskipun Sorayuda dan beberapa orang tetua Kademangan itu menjadi kecewa, namun mereka terpaksa melepaskan rombongan itu pergi. Beberapa orang telah mendengar pula apa yang terjadi di Banyu Biru. Bahkan Sorayuda menyesal pula kenapa Widuri dahulu tidak dibawanya, sehingga dengan demikian maka tidak ada kemungkinan untuk menculiknya. Tapi beberapa orang yang lain tidak mendengar tentang hilangnya seorang gadis di Banyu Biru, sehingga karena itu timbullah berbagai pertanyaan dalam hati mereka. Berapa orang tua-tua yang melihat Ki Ageng Pandanalas ikut juga dalam rombongan itu dengan berkelakar berkata, "Ki Sentanu, hati-hatilah, jangan sampai terjadi bahwa kuda itu nanti yang menaikimu." Ki Ageng Pandanalas yang dikenal bernama Ki Sentanu tertawa. "Mudah-mudahan," jawabnya. Pagi itu Maiso Jenar beserta rombongan meninggalkan Gunung Kidul dengan hati yang bimbang. Kehadirannya di daerah yang berbukit-bukit itu benar-benar seperti sebuah mimpi saja. Namun mimpi yang menumbuhkan harapan di dalam hatinya bahwa suatu ketika ia akan dapat mengulangi mimpi yang pasti akan lebih indah lagi. Ketika mereka sampai di alun-alun kecil di muka rumah Kademangan, maka sekali mereka berpaling, dada Maiso Jenar dan Roro Wilis berdesir karenanya. Mereka melihat Demang Sorayuda dalam pakaian yang indah berdiri di samping Rati istrinya. Mereka melambaikan tangan sambil tersenyum, tapi senyum itu seakan-akan sama sekali tidak ditujukan kepada mereka. Senyum itu adalah senyum kebahagiaan mereka sendiri. Rati yang berdiri di samping Sorayuda nampak kepucat-pucatan. Ia tidak tahan berdiri terlalu lama, karena itu maka segera ia masuk kembali ke halaman. Maiso Jenar yang melihat Rati dengan tergesa-gesa masuk kembali berkata tanpa sesadarnya, "Apakah Nyai Demang itu sakit?" Roro Wilis menundukkan wajahnya sambil menggeleng. "Ia tidak sakit," jawabnya, "tapi ia selalu pucat dan hampir seharian berada di pembaringannya. Anak itu sedang ngidam, ia telah mengandung 3 bulan. Oh," Maiso Jenar tidak bertanya lagi. Tanpa disengaja ia telah menyentuh hati Roro Wilis pula. Karena itu sekali lagi ia menarik napas dalam-dalam dan kemudian diangkatnya wajahnya, memandang jalan-jalan di depannya, jalan yang keras kemerah-merahan karena tanah yang liat. Di kejauhan dilihatnya bukit-bukit kapur yang kering, namun di arah yang lain tampaklah sawah-sawah yang menghijau segar. Gunung Kidul adalah suatu daerah yang bercampur baur. Ketika kemudian mereka telah melintasi perbatasan induk Kademangan, maka kuda-kuda itu mulai dipacu. Ki Sentanu kini bukan lagi seorang tua yang ketakutan duduk di atas punggung kuda, namun tiba-tiba wajah menjadi bersungguh-sungguh dan katanya perlahan-lahan, "Marilah, mumpung masih pagi." Lantaran yang berkuda di paling depan percepat kudanya pula. Suara kaki-kaki kuda itu berderak-derak di atas tanah yang kering. Debu yang putih mengepul tinggi di udara, menabiri daerah yang mereka tinggalkan. Daerah yang meskipun hanya sekelumit, namun telah menyentuh hati Maiso Jenar sedemikian dalamnya. Kini mereka menghadapi jalan yang terbentang memanjang seperti sebuah jalur yang tak terkira panjangnya, membelit lereng-lereng bukit, menghujam lurah-lurah dan mendaki tebing. Kali-kali menghilang di balik puntuk-puntuk yang menjorok di hadapan mereka, untuk kemudian timbul kembali seakan-akan dari dalam tanah. Jalan-jalan itulah yang akan mereka lalui, jalan-jalan yang dilalui beberapa hari yang lampau dalam arah yang berlawanan. Namun alangkah jauh bedanya perasaan mereka pada saat mereka datang dan pada saat mereka meninggalkan daerah yang baru sebentar saja disinggahi sepanjang hidupnya. Betapapun panjang jalan yang harus ditempuh,
namun setapak demi setapak dilampauinya pula. Seperti sebuah benang yang digulung di sebelah ujungnya, maka kuda-kuda itu akhirnya akan sampai juga ke ujung yang lain. Setelah dilampauinya jurang dan ngarai, ditembusnya hutan-hutan yang lebat pepat, padang-padang rumput, dan dilampauinya jarak yang memisahkan Gunung Kidul dari Banyu Biru. Dan jarak itu tidak terlalu pendek. Setelah mereka menempuh jarak yang panjang, setelah mereka melampaui jalan yang jauh, maka mereka kemudian melihat tanah perdikan Banyu Biru yang seakan-akan terbentang di lereng Bukit Telomoyo muncul di hadapan mereka. Demikian Maesa Jenar melihat daerah itu, maka hatinya menjadi berdebar-debar. Daerah itu adalah daerah yang sudah dikenalnya dengan baik. Tidak saja liku-liku jalan kota Banyu Biru, namun lekuk-lekuku sifat dan watak penduduknya. Penduduk yang rajin bekerja tanpa banyak berteriak-teriak tentang kemampuan diri sendiri. Namun dengan demikian mereka dapat menikmati hasil usaha mereka, dan mereka akan dapat mewariskan hasil jerih payahnya kepada anak cucu mereka. Tapi kini tiba-tiba Banyu Biru terasa asing baginya. Baru beberapa hari ia berada di Gunung Kidul, namun kedatangannya di Banyu Biru kali ini seolah-olah benar-benar seperti orang baru. Terasa Banyu Biru tidak seperti Banyu Biru yang ditinggalkan beberapa hari yang lampau. Sepi dan penuh rahasia. Banyu Biru bagi Maesa Jenar seperti menyimpan persoalan yang tidak wajar di dalamnya. Warna-warna hijau segar di lereng bukit nampaknya sebagai sebuah takbir yang membayangi daerah di lereng bukit itu, sebagai sebuah tabir yang menyimpan berbagai persoalan. Ketika Maesa Jenar melampaui daerah-daerah perbatasan kota, dilihatnya beberapa orang sedang berjaga-jaga. Gardu-gardu perundan kini telah dipenuhi lagi oleh orang-orang yang sedang bertugas. Seperti dalam saat-saat Banyu Biru sedang berperang, mereka mendapat tugas untuk mengawasi kemungkinan orang yang menculik Widuri lolos dari Banyu Biru atau sengaja membawa Widuri keluar untuk disembunyikan. Namun penjaga-penjaga itu seakan-akan sama sekali tidak berarti. Widuri masih belum ditemukan, seperti lenyap di telan lereng-lereng bukit. Pada para penjaga itu Bantaran bertanya, "Apakah kau sudah mendengar kabar tentang hilangnya gadis itu?" Penjaga itu menggeleng jawabnya, "Belum, masih belum ada tanda-tanda apapun tentang gadis itu." Bantaran tidak berkata lagi, mereka berpacu semakin kencang. Seakan-akan takut terlambat, namun dalam pada itu Maesa Jenar berkata kepada Bantaran, "Bagaimana?" "Gelap," sahut Bantaran. Maesa Jenar menarik napas dalam-dalam. Apakah ia dapat berbuat sesuatu yang dapat menyingkap tabir kegelapan itu? Sang Kebo Kanigoro sendiri tidak. Apakah yang dapat dilakukannya seorang diri atau berdua dan bahkan bertiga dengan Ki Ageng Pandanalas dan Roro Wilis di antara ratusan orang Banyu Biru sendiri, termasuk orang-orang seperti Ki Ageng Gajah Soro, Lembu Soro, mungkin Ki Ageng Soro Dipoyono pula, Arya Saloka dan lain-lainnya. Mungkin mereka tidak dapat bertempur setangkas Kebo Kanigoro, namun mereka akan lebih mengenal daerah Banyu Biru, seperti mereka mengenal semua ruang dalam rumah mereka sendiri, seperti mereka mengenal halaman mereka sendiri. Mereka mengenal setiap penduduk Banyu Biru seperti mereka mengenal istri dan anak-anak mereka. Dan ternyata mereka tidak berhasil menemukan Nindang Widuri. Lalu apakah kedatangannya akan berarti? Tapi betapa ia menjadi bimbang akan usahanya. Namun ia tidak akan dapat berdiam diri tanpa berbuat sesuatu. Ia harus berbuat, apakah berhasil apakah tidak berhasil adalah masalah yang tak dapat dipecahkannya. Tetapi ia tidak boleh berputus asa, apalagi sebelumnya berbuat sesuatu. Namun Maesa Jenar tidak dapat melepaskan kesan yang menggores di hati, bahwa ada sesuatu yang tidak wajar telah terjadi, sesuatu yang tidak dapat diperhitungkannya dan dirabanya. Rombongan itu pun meluncur di antara sawah-sawah dan ladang dataran yang terbentang di hadapan Bukit Telomoyo itu.
Namun terasa pula seakan-akan batang-batang padi yang tumbuh di sawah, serta Polowijo yang menghijau di ladang-ladang memandangi rombongan itu dengan penuh prasangka. Seakan-akan mereka sama sekali membisu atas kedatangan, bahkan seakan-akan batang-batang padi dan Polowijo itu telah menyembunyikan rahasia yang tak boleh diketahui oleh Maiso Jenar dan rombongannya, bahwa seolah-olah Endang Widuri yang hilang itu telah disembunyikan pula di sana. Tapi rombongan itu berpacu terus. Beberapa orang petani mandangi mereka dengan wajah yang kosong. Hanya satu-satu di antara mereka berbisik, Maiso Jenar telah datang pula untuk menemukan gadis yang hilang itu. Tetapi kembali mulut-mulut mereka tertutup rapat kala rombongan itu lewat di hadapan mereka. Beberapa orang yang melihat rombongan itu merayapi tebing Bukit Telomoyo segera menyampaikan kepada Ki Ageng Gajah Suro. Aryo yang mendengar pula laporan itu bertanya dengan serta-merta, "Bantaran telah kembali?" "Ya," jawab orang itu. "Sendiri?" "Tidak, beberapa orang itu bersamanya." Paman Maiso Jenar, desis Aryo Saloka karena itu segera ya menyiapkan diri untuk menjemput gurunya. Tiba-tiba timbullah kembali harapan dalam dadanya, harapan yang selama ini hampir padam. Tapi sebelum Aryo sempat meloncat ke punggung kudanya, maka derap kuda rombongan yang datang itu sudah sedemikian dekatnya, sehingga saat kemudian mereka melihat rombongan itu masuk ke halaman. Ketika kuda-kuda itu berhenti, maka para penunggangnya segera berlompatan turun. Aryo Saloka yang melihat Maiso Jenar tidak dapat menahan hatinya lagi. Segera ia berlari kepadanya dan seperti seorang anak yang menyambut kedatangan ayahnya, Aryo pun segera menyambut tangan gurunya sambil berdesis, "Selamat datang, Paman. Aku menjadi sangat gelisah seandainya Paman tidak datang ke Banyu Biru." Maiso Jenar menepuk punggung Aryo Saloka sambil berkata, "Aku ikut prihatin, Aryo." "Terima kasih, Paman. Aku percaya bahwa Paman pasti akan datang." Maiso Jenar mengangguk-anggukkan kepalanya. Rombongan itu pun kemudian berjalan ke pendopo, disambut langsung oleh Ki Ageng Gajah Suro, Ki Ageng Lembu Suro, dan bahkan Ki Ageng Suro Dipoyono. Di antara mereka berdiri dengan pandangan yang kosong Kebu Kanigoro. Ketika menyambut kedatangan Maiso Jenar dengan penuh gairah, seakan-akan mereka orang-orang yang menentukan jalan perputaran roda Banyu Biru, menggantungkan harapan mereka kepada Maiso Jenar. Wajah-wajah yang ramah dan penuh harapan memenuhi pendopo itu. Ucapan selamat datang yang tulus dan sapa atas keselamatannya dengan penuh kesungguhan, seakan-akan mereka telah bertahun-tahun berpisah. Dan sambutan itulah yang menjadikan Maiso Jenar semakin merasa dirinya asing pada keadaan sekitarnya. Seakan-akan Maiso Jenar melihat suatu daerah yang ketakutan karena berbagai ancaman. Ia merasa bahwa saat itu dirinya telah menjadi pusat perhatian dan bahkan seakan-akan menjadi tempat mereka untuk mengadukan nasib mereka. Tapi dada Maiso Jenar pun berdesir karenanya ketika ia melihat wajah Roro Wilis yang muram. Gadis itu menundukkan wajahnya sambil bermain-main dengan ujung kainnya. Dalam kegairahan orang-orang Banyu Biru menyambut kedatangan Maiso Jenar itu, terasa betapa kesepian telah melanda dada Roro Wilis. Bagi seorang gadis, ia merasa bahwa kali ini ia sama sekali tidak diperlukan. Seolah-olah tak seorang pun lagi yang ingat bahwa ia hadir pula di pendopo itu, selain beberapa sapa dan Subosito. Mempersilahkannya duduk, namun kemudian perhatian mereka terampas oleh persoalan-persoalan yang telah mengembarkan Banyu Biru itu. Tak seorang pun lagi yang menanyakan apakah ia bergembira datang kembali ke Banyu Biru, apakah ia telah merencanakan kapan hari yang ditunggu-tunggu itu akan datang. Tidak ada yang menanyakan itu kepadanya. Maiso Jenar pun tidak lagi ingat atas kehadirannya. Tetapi gadis itu tiba-tiba menggeleng lemah. Dicobanya mengatasi gelora dalam hatinya. Aku terlalu mementingkan diriku sendiri. Di sini Banyu Biru kini sedang dihadapkan pada suatu persoalan yang harus mendapat pemecahan.
Kenapa aku tidak sanggup untuk melupakan persoalanku sendiri? Seperti masa-masa yang telah lampau, kenapa kini aku terikat kepada kepentingan diri ini? Dengan susah payah akhirnya Roro Willis berhasil mengatasi kesepian itu. Namun terasa ia menjadi pening, ia sama sekali tidak dapat turut bercakap-cakap dengan orang-orang lain. Seperti masa-masa yang lampau, bahkan dengan Maiso Jenar pun seakan-akan tak ada persoalan yang dapat dipecahkan meskipun hanya untuk berpantas-pantas. Tapi kini ia sudah tidak lagi mengeluh bahwa percakapan mereka hanya semata-mata berkisar pada persoalan Widuri yang hilang itu. Meskipun demikian, Maiso Jenar tidak dapat melupakan kesan itu, kesan kesepian yang memancar dari wajah Roro Willis. Sehingga kemudian terloncatlah pertanyaannya kepada Ki Ageng Gajah Suro. "Ki Ageng, apakah Nyai ada di rumah?" "Oh, ada, sahut Gajah Suro terbata-bata. Ia tidak segera mengerti maksud pertanyaan itu, sehingga Maiso Jenar pun berkata kepada Roro Willis, "Willis, ternyata Nyai Ageng ada pula di belakang. Barangkali kau akan dapat membantunya." "Oh, tidak perlu. Biarlah Di Willis duduk di sini saja." Roro Willis menarik napas. Ia merasa bahwa ternyata Maiso Jenar masih juga mengingat dirinya. Kan itu segera ia menyaut, "Baiklah Kakang, lebih baik aku berbelakang." Roro Willis tidak menunggu jawaban dari siapapun, segera ia bergeser dan turun ke halaman, membebaskan dirinya dari kesepian di dalam keriuhan persoalan hilangnya Widuri. Meskipun ternyata di sudut terpendam rasa rindunya terhadap gadis yang nakal itu. Gadis itu harus ditemukan, desisnya seorang diri.